Halo Sobat Cek Fakta, dunia sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan. Jelang SEA Games 2025, Timnas U22 Indonesia telah memulai persiapan serius untuk merebut medali emas dan dua pemain diaspora yang baru bergabung, Eva Jenner dan Rafael Struijk, telah menjadi pusat perhatian. Keduanya hadir dengan penuh optimisme, membawa pengalaman internasional, kemampuan teknik matang, dan mental juara yang diharapkan bisa mengangkat kualitas Garuda Muda ke level yang lebih tinggi. Kehadiran mereka bukan sekadar tambahan pemain, tetapi juga simbol perubahan dalam strategi Timnas U22. Dengan kombinasi antara pemain lokal yang penuh semangat dan pemain diaspora yang membawa standar profesional Eropa, Garuda Muda siap menghadapi tantangan berat dari tim-tim kuat Asia Tenggara. Latihan perdana yang digelar baru-baru ini menjadi momen penentu di mana pelatih dapat menilai kesiapan fisik, kemampuan teknik, serta adaptasi pemain diaspora dengan tim. Latihan perdana bukan sekadar rutinitas. Ini adalah fondasi awal yang akan membentuk strategi utama, menentukan kombinasi pemain inti, dan menyiapkan taktik menghadapi lawan tangguh. Jenner dan Struijk memiliki peran penting di sini. Mereka diharapkan tidak hanya bermain maksimal, tetapi juga menjadi contoh profesionalisme, disiplin, dan motivasi bagi seluruh skuad. Latar belakang Timnas U22 dan SEA Games 2025. Timnas U22 Indonesia telah menjadi proyek jangka panjang PSSI untuk menyiapkan generasi juara. Beberapa tahun terakhir, fokus pembinaan pemain muda diperkuat melalui akademi klub profesional, program pengembangan bakat, serta integrasi pemain diaspora yang telah menimba pengalaman di luar negeri. Tujuannya jelas, membangun Timnas U22 yang mampu bersaing di level regional maupun internasional. SEA Games 2025 bukan sekadar ajang prestis. Ini adalah panggung untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di Asia Tenggara. Kompetisi ini menuntut kombinasi kemampuan fisik, teknik, mental, dan strategi tim. Untuk itu, latihan perdana yang digelar menjadi momen penting bagi pelatih untuk mengevaluasi kesiapan fisik pemain, termasuk stamina, kecepatan, daya tahan, dan agility, kemampuan teknik seperti passing, dribbling, finishing, dan penguasaan bola, taktik dan formasi dengan uji coba strategi menyerang maupun bertahan, misalnya 4-3-3 atau 4-2-3-1. Chemistry tim yang menekankan koordinasi antara pemain lokal dan diaspora. Dalam konteks ini, kehadiran Jenner dan Struijk menjadi pembeda signifikan. Mereka membawa pengalaman internasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga memberikan standar profesional baru bagi seluruh tim. Profil Eva Jenner adalah salah satu pemain muda berbakat yang telah menimba pengalaman di akademi klub Eropa. Ia dikenal memiliki visi permainan tinggi, kemampuan membaca pergerakan lawan, dan passing yang akurat. Beberapa keunggulan Eva Jenner antara lain: visi permainan tinggi. Jenner mampu melihat peluang lebih cepat daripada pemain lain, menemukan ruang kosong, dan memprediksi pergerakan lawan. Passing akurat. Umpan Jenner tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat membuka peluang emas bagi rekan setim. Disiplin taktik. Ia memahami posisi, peran, dan strategi yang diterapkan pelatih, menjadikannya penghubung efektif antara lini tengah dan lini depan. Mental juara. Terbiasa menghadapi tekanan kompetisi profesional, ia siap menjadi panutan bagi pemain muda di tim. Integrasi Eva Jenner ke Timnas U22 bukan sekadar penambahan pemain, tetapi juga pendongkrak kualitas tim. Pemain lokal dapat belajar teknik, disiplin, dan mental juara dari pengalaman yang dibawanya. Selain itu, pelatih memiliki opsi strategi lebih fleksibel berkat kehadiran pemain berkelas ini. Profil Rafael Struijk sementara itu, Rafael Struijk dikenal sebagai pemain serba bisa yang memiliki kecepatan tinggi, finishing akurat, dan kemampuan menembus pertahanan lawan. Beberapa keunggulan Struijk meliputi kecepatan dan pergerakan cerdas, memungkinkan Struijk menembus lini pertahanan lawan dengan mudah. Finishing akurat, mampu mengeksekusi peluang menjadi gol dengan efektif. Adaptasi cepat, bisa dimainkan di berbagai posisi, seperti winger, striker, atau gelandang serang. Pengalaman internasional, membawa pola pikir,
disiplin, dan profesionalisme dari kompetisi Eropa ke lapangan Timnas U22. Kombinasi steroid dan Jenner memberikan dimensi baru bagi Timnas U22. Mereka tidak hanya meningkatkan kualitas individu, tetapi juga mendorong rekan lain untuk tampil lebih baik, memperkuat chemistry tim, dan menambah fleksibilitas strategi pelatih. Peran pemain diaspora dalam Timnas U22. Pemain diaspora seperti Jenner dan Struijk memiliki peran penting bagi Timnas U22, yakni meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, membawa pengalaman internasional, teknik matang, dan mental profesional, memberikan contoh disiplin, menjadi panutan bagi pemain lokal dalam hal latihan, fokus, dan etos kerja. Fleksibilitas strategi, pelatih bisa mengubah formasi dan taktik dengan lebih leluasa berkat kemampuan teknis dan adaptasi pemain diaspora. Motivasi tambahan, kehadiran pemain top luar negeri memicu semangat pemain lokal untuk tampil maksimal. Meski begitu, integrasi pemain diaspora juga menantang. Mereka harus beradaptasi dengan gaya permainan lokal yang memiliki karakter berbeda dari kompetisi Eropa. Membangun chemistry dengan pemain lain agar koordinasi maksimal. Menghadapi ekspektasi publik dan tekanan media, karena sorotan tinggi biasanya menyertai pemain diaspora. Jika berhasil, kombinasi Jenner dan Struijk akan menjadi senjata rahasia Timnas U22, meningkatkan peluang meraih emas di SEA Games ke-2025. Analisis latihan perdana. Latihan perdana adalah momen penting untuk mengevaluasi fisik, teknik, strategi, dan mental pemain. Pelatih menilai stamina dan daya tahan sprint, agility, dan endurance diuji. Kemampuan teknik passing, dribbling, finishing, penguasaan bola, dan ketepatan eksekusi. Formasi dan taktik uji coba 4-3-3, 4-2-3-1, dan variasi formasi lain. Chemistry tim, kolaborasi antara pemain lokal dan diaspora diuji. Jenner dan Struijk diharapkan menjadi kunci strategi serangan. Keunggulan mereka mempengaruhi pergerakan pemain lain, membuka ruang, dan menciptakan peluang yang sulit dibaca lawan. Latihan perdana juga menilai mental pemain. SEA Games menuntut konsistensi tinggi, dan kedua pemain diaspora ini menjadi motivator bagi pemain lokal, mendorong mereka tampil maksimal agar bisa bersaing di posisi inti. Hasil latihan perdana memberikan gambaran awal. Efektivitas pressing lawan, kecepatan serangan balik, koordinasi lini pertahanan dan lini tengah. Evaluasi ini menjadi dasar pemilihan skuad final dan strategi utama Timnas U22 di SEA Games ke-2025. Kombinasi pemain lokal dan diaspora memberikan fleksibilitas strategi yang lebih tinggi, mulai dari serangan cepat hingga kombinasi passing kreatif. Prediksi strategi Timnas U22 dengan Jenner dan Struijk. Timnas U22 memiliki beberapa opsi strategi. Serangan cepat di sayap, memanfaatkan kecepatan Struijk untuk membuka pertahanan lawan. Kombinasi tengah kreatif. Jenner sebagai playmaker menghubungkan lini tengah dan depan. Formasi fleksibel, bisa menyesuaikan gaya permainan lawan. Transisi bertahan menyerang cepat. Pemain diaspora membantu memulai serangan balik dengan cepat. Duo ini menjadi kunci keberhasilan Timnas U22 dalam menekan lawan dan menciptakan peluang. Target SEA Games 2025 dan harapan target jelas. Meraih medali emas. Untuk mencapainya, dibutuhkan kesiapan fisik optimal, taktik matang dan formasi fleksibel. Mental juara, mampu menghadapi tekanan lawan dan publik. Chemistry tim yang kuat antara pemain lokal dan diaspora. Jenner dan Rafael Struijk diharapkan menjadi ikon inspiratif, memotivasi pemain lain untuk tampil maksimal, meningkatkan kualitas tim, menambah dimensi strategi, dan memberikan motivasi ekstra untuk meraih kemenangan. Latihan perdana menjadi momen evaluasi penting bagi pelatih, staf, dan tim medis. Semua aspek diperhatikan, kebugaran, kesiapan mental, potensi cedera, dan adaptasi taktik. Timnas U22 menyiapkan pemain secara menyeluruh, memastikan kondisi optimal untuk pertandingan penting. Sobat Cek Fakta, latihan perdana Timnas U22 menjelang SEA Games 2025 adalah fondasi kemenangan. Kehadiran Jenner dan Rafael Struijk menambah dimensi baru dalam strategi, mental, dan kualitas tim.
Dukungan publik sangat penting untuk membangun motivasi dan semangat juang Garuda Muda. Dukung Timnas U22 dengan fakta, analisis, dan semangat positif. Proses latihan, integrasi pemain lokal dan diaspora, serta disiplin taktik akan menentukan prestasi Indonesia di SEA Games ke-2025. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap dukung Garuda Muda, dan selalu utamakan fakta dalam perkembangan sepak bola Indonesia.